memerintahkan pengembalian, pemulangan orang-orang Israel ke tanah perjanjian mereka. Anda masih ingat bagaimana Nehemia kemudian diperintahkan untuk membangun tembok Yerusalem? Kita tahu itu. Nah, bersama dengan Nehemia kurang lebih sekitar waktu itu Ezra juga diperintahkan pulang dan kemudian dia mempunyai beban untuk membangun rumah Tuhan, bait Allah. Nah, sayangnya pada waktu kemudian mereka membangun bait Allah, mereka membangun mezbah selesai, pondasi selesai, tapi kemudian mereka tidak melanjutkan kembali pembangunan bait Allah, sehingga di dalam kitab Hagai kita dapat melihat bahwa Allah menegur mereka karena melupakan kelanjutan dari pembangunan bait Allah ini. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka sudah sangat begitu antusias, sangat begitu senang untuk kembali ke tanah leluhur mereka, sehingga lupa lagi kalau Tuhan memberikan tujuan yang spesifik kepada mereka, bahwa ketika mereka pulang, mereka harus membangun bait Allah, mereka membangun tembok dan lain sebagainya. Nah, Maleakhi merupakan kelanjutan dari bagian ini. Ketika setting dari peristiwa ini, bangsa Israel bukan lagi sebelum dibawa ke Babel, tetapi mereka sudah pulang dari pengasingan, dan mereka ada di tanah mereka sendiri. Saya yakin tembok Yerusalem sudah dibangun. Saya yakin pada waktu itu bait Allah sudah jadi, dan ritual-ritual yang terjadi yang sebelumnya mereka lakukan sebelum mereka dibuang, sudah mereka lakukan kembali. Nah, kemudian ketika Allah melihat kehidupan umatnya yang sudah dibawanya kembali pulang ke tanah perjanjian, tetapi kemudian di dalam kehidupannya, bangsa Israel terus-menerus tidak belajar dari kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan di masa yang lampau. Anda ingat bagaimana ketika mereka baru sampai di tanah perjanjian, di bawah pimpinan Yosua, mereka hidup dengan baik. Kemudian Raja Daud, Raja Salomo, dan kemudian mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Dan mereka mulai jatuh ke dalam dosa, dihotbahkan, bertobat, jatuh lagi, dihotbahkan, bertobat, jatuh, dan terus-menerus lagi. Dan pada waktu sampai dengan bagian ini, mereka tidak belajar dari kesalahan nenek moyang mereka yang terdahulu, sehingga mereka masih jatuh ke dalam berbagai macam kehidupan yang tidak benar di hadapan hadirat Tuhan. Anda dapat melihat di dalam kitab Maleakhi pasal 1, Maleakhi pasal 2, dan sampai dengan bagian yang ketiga ini, ada teguran-teguran yang Allah terus berikan kepada mereka, teguran yang terus mereka dengar dari nabi-nabi Tuhan. Salah satu masalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel adalah ketika mereka sangat mementingkan ego mereka, sangat mementingkan diri mereka sendiri. Ketika mereka ada di dalam kota mereka, di dalam tanah-tanah yang mereka sudah miliki kembali, tadi saya katakan, Nabi Hagai menegur mereka bahwa mereka tidak lagi melanjutkan pembangunan bait Allah. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri. Anda dapat melihat di dalam pasal pertama dan pasal kedua kitab Hagai, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan Tuhan memakai Nabi Hagai untuk menegur mereka dari ego mereka, dari kepentingan diri mereka sendiri. Nah, di dalam kitab Maleakhi ini kita juga melihat bahwa Tuhan sudah melihat ritual yang mereka lakukan. Anda melihat di dalam pasal 1 dan pasal 2 kitab Maleakhi, mereka setia beribadah dalam tanda kutip, mereka melakukan apa yang mereka biasanya lakukan menurut ajaran-ajaran hukum-hukum Taurat mereka, tetapi hal yang penting mereka abaikan, yaitu perpuluhan. Dan sangat menarik kalau kita melihat di dalam ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8, pasal 3 ini, Maleakhi menggunakan kata yang kalau kita pakai di dalam bahasa Indonesia, terjemahan dari bahasa Indonesia, sangat amat lunak. Ketika di dalam bagian ini dikatakan pakai kata menipu. Ya. Ayat 8 mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia katanya sangat manis, menipu. Tapi saya yakin di dalam terjemahan Anda yang Anda miliki dalam bahasa Inggris, itu bukan sekedar menipu, tetapi itu adalah mencuri, rob, menjarah, plunder, kadang-kadang juga stealing. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, bolehkah manusia menjarah Allah? Bolehkah manusia merampok Allah? Nah, terjemahannya sangat-sangat keras kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan sangat mengucap syukur bahwa dalam terjemahan Anda, terjemahannya seperti itu. Dan kemudian saya ketika merenungkan bagian ini dan melihat arti atau akar kata dari kata yang diterjemahkan menipu atau merampok tersebut adalah kata yang dipakai biasanya untuk menutupi.
menutupi. Apa yang harus ditutupi? Sesuatu yang bukan milik dia, tetapi kemudian ditutupi oleh mereka. Dan ini kemudian membuat hubungan antara Allah dan bangsa Israel terganggu. Sehingga Allah berkata di dalam ayat yang ke-7. Dia berkata seperti ini, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Dia berkata seperti ini di dalam kalimat selanjutnya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Nah, perhatikan, ini dikatakan bukan sebelum mereka dibuang ke Asyur, ke Babel. Ini dikatakan kepada mereka setelah mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, kembali kepadaku. Kalau saya tidak tahu latar belakangnya dan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, saya akan bertanya, mengapa Allah mengatakan kembali padahal mereka ada di tanah perjanjian? Anda melihat mereka sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, membangun tembok Yerusalem, mereka sudah membangun bait Allah, tetapi Tuhan merasa itu tidak cukup. Karena apa? Karena ada praktek-praktek yang tidak benar yang mereka lakukan pada waktu itu ketika mereka tidak setia di dalam hal yang penting bagi Tuhan, yaitu perpuluhan. Perpuluhan. Anda melihat di dalam bagian pasal ke-1, pasal 2, nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana bangsa Israel pada waktu itu tidak setia di dalam hal memberi. Saya kemudian ketika merenungkan bagian ini dan bertanya, Tuhan, apakah isu mengenai perpuluhan begitu sensitif di mata Tuhan, sehingga Tuhan menggunakan kata rob, merampok. Sehingga Tuhan memakai kata, kalau dalam bahasa Indonesia, menipu, untuk mereka yang tidak setia di dalam memberikan perpuluhan. Perpuluhan menunjukkan kesetiaan, tingkat hubungan antara kita dengan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua yang saat ini duduk di dalam kebaktian LIC pada sore hari ini untuk melihat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ketika kita melihat lagi apa yang Maleaki, apa yang Allah sampaikan melalui nabinya Maleaki kepada kita pada sore hari ini. Yang berikutnya saya ingin mengajak kita untuk melihat perpuluhan bukan saja menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi perpuluhan juga membuktikan ketaatan kita akan perintah Tuhan. Perpuluhan membuktikan ketaatan akan perintah Tuhan. Ayat 10, banyak dari kita senang dan seringkali kalau dalam gereja-gereja yang masih memakai liturgis, sebelum memberikan perpuluhan, mereka akan membacakan ayat ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Yang pertama saya ingin kepadakan kepada Anda, perpuluhan merupakan perintah. Oke? Nah, sebelum sampai dengan bagian ini, perpuluhan bersifat perintah. Dari mana kita tahu ini adalah perintah? Nah, saya tidak tahu saya kenapa harus belajar lagi di PhD, karena ketika saya belajar dan melihat kurikulumnya, kok saya seperti ngambil doktor linguistik, bukannya doktor dalam bahasa. Saya belajar bahasa Latin dan harus belajar bahasa Arab lagi dan harus belajar bahasa Jerman dan masih harus lagi mengulang lagi Greek saya dan lain sebagainya. Saya pikir Tuhan. Tapi seringkali kita di dalam bahasa Indonesia yang paling amat sangat sederhana, kita seringkali tidak sungguh-sungguh mampu untuk mencerna, oke? Di dalam bahasa Indonesia, nah bagi Anda yang tidak mengerti bahasa Indonesia, Anda dimaafkan untuk tidak mengerti saat ini. Tetapi Anda tahu bahwa kalau ada sebuah kata kerja yang diakhiri dengan kata lah, artinya kata itu merupakan kata, udah lupa, karena memang guru-guru bahasa Indonesia dulu tidak sungguh-sungguh mengajarkan dengan baik. Iya, apalagi bahasa Indonesia saya dapat C pada waktu itu. Sebuah kata jika diakhiri dengan lah, artinya bersifat perintah. Bawalah. Oke? Kalau Anda mengatakan kepada saya, Roni, selesai kebaktian ini, makanlah sisa-sisa makanan di belakang. Oh, nggak 2 kali, langsung saya akan makanlah. Ya. Istri saya bingung dengan kami di rumah. Kalau panggil anak-anak untuk makan 3 kali. Anak-anak makan. Papa makan, langsung di meja makan. Tanpa 2 kali, 3 kali, langsung dia ada di meja makan. Bawalah. Kata perintah, betul? Bawalah. Apakah Anda pernah berpikir bahwa ketika Allah memberikan perintah, Allah tidak tahu mengenai tata bahasa? Oh, dia yang mengacaukan bahasa-bahasa di dunia ini, bahasa di dunia pada waktu Babel. Anda masih ingat? Dan dia juga yang memberikan kemampuan kepada orang-orang ketika mereka berada di Yerusalem untuk mengerti bahasa-bahasa pada waktu itu. Dia tahu mengenai bahasa dan dia tahu apa yang harus dipakai pada waktu itu untuk menolong kita mengerti bahwa perpuluhan bukanlah sekedar nasihat.